Kejadian pasal 2, ayat yang ke-7. Selanjutnya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Lihat, sekarang manusia yang tadinya wujudnya roh, sekarang Tuhan ingin memperlihatkan manusia itu untuk berhubungan dengan bumi. Kan? Karena manusia yang kejadian 1 masih dalam rupa roh. Nggak perlu menginjak tanah seperti ini. Anda tahu roh kan? Nggak perlu dinding. Karena tidak ada yang bisa menghalangi roh untuk, tapi saya sekarang, kalau saya jalan ya benjol kepala saya. Karena saya bukan manusia roh. Betul? Tapi manusia roh, pohon pun dilewati tanpa perlu bertabrakan. Dan sekarang, manusia ini harus menginjakkan kakinya di bumi. Kalau ini pohon, maka dia akan bisa menyentuh pohon. Oh, pohon kulitnya kasar. Manusia ini akan bisa memegang daun. Oh, daun. Manusia ini akan bisa mencium bau aroma bunga. Wangi ya. Tapi manusia roh tidak perlu mengerjakan semuanya itu. Dia sempurna adanya. Dan sekarang Tuhan jadikan manusia dari debu tanah. Sehingga ibu-ibu bisa lihat. Ini dari debu tanah. Saya lahir di tanah Jawa Timur. Kira-kira ada perbedaan antara Sumatera dan Jawa Timur tanahnya? Dimanapun tanah sama-sama bau. Betul? Kita dijadikan dari tanah debu. Ini bau ini, coba nggak disabuni selama 3 hari. Baunya luar biasa. Tapi berapa banyak yang dihabiskan untuk debu ini supaya nampak cantik. Ini datang dari debu, keramik ini. Supaya cantik dipoles. Nggak mungkin kita dipoles kan pakai. Coba, kita hanya debu dan tanah. Tapi berapa juta manusia menghabiskan waktunya untuk mengurus debunya. Berjuta-juta habis selama hidupnya. Tapi berapa banyak juta yang dihabiskan untuk melayani Allah yang hidup selama hidupnya? Minim sekali. Ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup, living soul. Bukan sekedar makhluk yang hidup, tapi jiwa yang hidup. Sehingga manusia dibedakan dengan binatang. Makanya manusia bisa berpikir benar dan salah. Binatang tidak tahu membedakan mana benar, mana salah. Saya ambil contoh di zaman YouTube yang sekarang ini. Saya pernah menonton seekor harimau macan karena lapar, landak pun dimakan. Sehingga apa yang terjadi? Sesudah dia makan landak, maka beberapa jam kemudian matilah si harimau. Karena termakan semuanya, tulang-tulang dan duri-durinya. Tapi manusia tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalaupun dia lapar, dia ketemu landak, dia akan bunuh landaknya, dia bersihkan durinya, baru dimakan dagingnya. Betul kan? Tapi kenapa harimau tidak bisa? Karena harimau tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Harimau tidak memiliki jiwa, tapi manusia punya jiwa. Makanya bisa tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang buruk, mana yang baik. Saya ambil contoh yang lain lagi. Seekor ular piton. Karena dia lapar, apapun dimakan. Ketemu landak, dicaploknya juga, tap. Dan besoknya mati. Dan ketika dibelah oleh orang, didapati di perutnya landak. Kenapa? Karena binatang nggak bisa berpikir. Binatang hanya berjalan melalui naluri, tapi manusia menjadi jiwa yang hidup. Binatang tidak memiliki jiwa, manusia menjadi jiwa yang hidup supaya bisa berpikir. Makanya nggak ada binatang yang bisa membaca, tapi manusia bisa membaca karena diberikan jiwa. Amin. Itulah perbedaan antara kita dan manusia, dan kita manusia dan binatang. Tetapi tubuh manusia dan binatang sama. Dari debu, tanah. Tapi nggak ada binatang yang menghabiskan hidupnya untuk memoles debunya menjadi cantik. Binatang otomatis cantik. Betul? Tanpa perlu dipoles. Betul? Pernah melihat cendrawasih? Pernah melihat burung merak? Pernah melihat babon jantan di Afrika? Pernah melihat ikan koi dengan warna-warninya dan lain sebagainya?
Tuhan ciptakan mereka beautiful, sangat cantik, sangat menawan, tanpa perlu mereka berusaha untuk memoles dan menghabiskan waktu seumur hidupnya hanya untuk poles debu, supaya kelihatan kinclong dan mengkilat dan cantik dan ganteng. Tapi manusia sudah diberikan jiwa, tahu mana yang baik, mana yang salah, tapi justru menghabiskan waktu di hidupnya ingin seperti binatang. Seharusnya manusia tidak demikian. Manusia seharusnya menghabiskan waktunya untuk menjadi anak-anak Allah melalui sebuah kelahiran dari roh. Nah, sekarang manusia yang sebelumnya adalah manusia roh bisa bergerak kemanapun. Sekarang manusia itu ada di muka bumi, menjejakkan kakinya. Dan kemudian di ayat yang berikutnya, manusia itu memberi nama. Lanjut. Manusia itu memberi nama semua binatang-binatang yang ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dia memberi nama. Jadi kalau sekarang Anda melihat bahasa Indonesia, kudanil, ya kan? Bahasa Inggrisnya hippo. Bahasa Rusia mungkin berbeda, tapi yang jelas namanya tidak berubah. Karena dari nama awal yang diberikan oleh manusia yang bernama Adam, demikianlah nama binatang itu sampai dengan hari ini. Adam yang memberi nama, engkau namamu monyet. Bahasa Inggris, monkey. Bahasa Indonesia, kera. Bahasa Batak saya nggak tahu. Ya kan? Gajah. Demikianlah nama itu dari awal mulanya sampai dengan hari ini. Tetapi dikatakan, bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi semua binatang ini memiliki jantan dan betina. Jantan, betina, kuda jantan, kuda betina, babi jantan, babi betina, anjing jantan, anjing betina, gajah jantan, gajah betina, singa jantan, singa betina. Tapi bagi manusia, belum ada. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Penebusan sepenuhnya.